Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Shalom. Sekali lagi shalom Pak Tuhan. Haleluya, kita bersyukur di awal minggu di bulan Juni kita boleh berkumpul untuk datang ke hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita bawa korban syukur yang terbaik bagi Allah yang hidup, sebab Dia Allah yang layak terima pujian, pengagungan, dan kehormatan. Inilah setiap kami Bapa, Putra dan Putri datang di hadirat Tuhan, sujud di dalam altar-Mu Bapa. Kami mau beri puji bagi Allah yang bertahta di atas setiap puji. Adalah setiap kami yang bernafas, mengangkat hati kami bagi-Mu. Puji dan memuliakan Raja yang hidup. Mari bagi
Terima kasih Tuhan. Sebelumnya kita akan melihat dalam Malaki pasal yang ketiga ayat 10 sampai ayat 6 yang ke-12. Di situ ada janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, sekaligus juga di sana ada perintah Tuhan yang perlu kita perhatikan. Seringkali orang salah mengerti ketika mereka mendengar atau membaca ayat firman Tuhan ini, yaitu mereka berpikir bahwa perpuluhan adalah merupakan sebagai syarat untuk kita diberkati. Sebenarnya kalau kita baca ayat ini dengan baik-baik, sebenarnya persembahan persepuluhan adalah bukti kasih Tuhan kepada umatnya, karena di dalamnya ada janji Tuhan.
Ada 3 janji Tuhan yang terdapat di dalam Malaki pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12 ini. Yang pertama adalah dikatakan di sana bahwa langit akan terbuka. Artinya apa? Bahwa pintu berkat Tuhan itu selalu terbuka buat umatnya, kapanpun dan dimanapun kita berada. Amin. Ada amin? Yang kedua, ketika dikatakan di sana bahwa aku menghardik bagimu belalang lahap, artinya adalah kesediaan Tuhan melindungi dan menjaga umat Tuhan tetap menikmati pemeliharaan Tuhan, bukan hanya pada keadaan baik-baik saja, tapi juga dalam keadaan sulit. Yang ketiga janji Tuhan yang dapat kita lihat di dalam Malaki pasal 3, 10, 12 itu adalah menjadikan kita negeri kesukaan. Artinya kita dibuat Tuhan menjadi sumber berkat atau menjadi sumber kesukaan bagi orang-orang yang melihat dan mengenal kita, sebab Tuhan ada di antara kita. Kesediaan dan ketaatan kita melakukan perpuluhan adalah bukti respon kita, respon kasih kita kepada Tuhan. Seperti nats yang tertulis dalam suratan 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah. Perintah-perintahnya itu tidaklah berat. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Pada kesempatan yang indah ini kami diberikan kesempatan untuk membawa persembahan persepuluhan kami. Kami melakukannya bukan supaya kami diberkati, tapi kami melakukannya karena kami mengasihi Tuhan dan kami sudah menerima banyak yang baik yang datang dari Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah apa yang menjadi janji Tuhan itu menjadi bagian setiap umat. Terima kasih Bapa, aku bersyukur kepada-Mu, berkat-Mu atas setiap umat. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan membawa persembahan persepuluhan kami. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita sebelum kita ditaburi dengan firman Tuhan. Firman yang menjadi berita bagi setiap kaki kita, agar setiap kaki kita mampu berjalan mempercayai setiap rancangan Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa kita berjalan tidak akan pernah sendirian. Ada tangan Tuhan yang hebat, tangan Tuhan yang perkasa, yang menuntun langkah kaki kita. Terima kasih Bapa Tuhan. Kami mempercayai bahwa Engkau Tuhan penolong kehidupan kami, Engkau sumber kemenangan kami. Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku
sungguh kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, bahwa Kaulah Tuhan yang tetap setia, memelihara, melindungi, dan menjagai kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan pada kesempatan yang indah ini. Kami boleh merendahkan hati kami, merendahkan diri kami, meneduhkan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, kami siap untuk mendengarkannya. Berkati dan urapi hamba-Mu sehingga boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, sehingga setiap umat Tuhan dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi kerinduan dan kehendak Tuhan atas hidup kami. Terima kasih, di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan mengenai ibadah. Sebenarnya sebelum adanya pandemi virus COVID-19 ini, nilai dari ibadah kekristenan itu sudah mulai banyak bergeser atau tergerus dari nilai-nilai ibadah yang sesungguhnya. Dan saudara yang terkasih, pergeseran nilai ibadah ini bukan hanya terjadi pada masa-masa saat ini, tetapi jauh sebelumnya pada zaman Tuhan Yesus itu juga sudah pernah terjadi. Bahkan Yesus dengan keras dan cukup lantang berkata di dalam Injil Markus pasal yang ke-6, Injil Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7. Injil Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7. Dikatakan di sana demikian. Ini sebenarnya adalah jawaban Tuhan Yesus dari pertanyaan atau pernyataan orang-orang Farisi dan ahli Taurat, karena mereka mendapati murid-murid Tuhan Yesus tidak hidup menurut hukum atau menurut adat istiadat nenek moyang mereka. Dalam hal apa? Dalam hal ketika murid-murid Tuhan Yesus di Yerusalem, mereka makan tidak mencuci tangan. Dan saudara yang terkasih, Yesus memberikan jawaban kepada mereka. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ibadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Dari jawaban Tuhan Yesus yang tegas dan keras ini, Tuhan ingin memberitahukan rupanya sudah ada terjadi pergeseran nilai ibadah di tengah-tengah bangsa Israel. Ibadah bukan lagi dilakukan selayaknya kita menghadap Tuhan dengan sikap hati yang menghormati Tuhan. Ibadah bukan lagi merupakan sebuah ungkapan rasa kagum, rasa hormat, serta syukur, pujian, dan sukacita pada Tuhan yang telah mengasihi, yang telah memelihara, yang telah menyelamatkan, yang telah memberkati. Ibadah bukan lagi tempat kita berjumpa dengan Tuhan untuk mengenal apa yang menjadi kehendaknya, serta ibadah bukan lagi menjadi tempat bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kalau kita membaca ayat tadi, saudara yang terkasih,
Pergeseran nilai ibadah itu nampak di ayat yang ke-6 yang dikatakan di sana, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ibadah bukan lagi seperti yang saya katakan sebagai tempat mengungkapkan ekspresi rasa kagum, hormat, syukur, dan terima kasih kita kepada Tuhan. Ibadah bukan lagi menjadi tempat di mana kita berjumpa, bertemu dengan Tuhan untuk mengenal, mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ibadah bukan lagi tempat kita berjumpa dan berfellowship dengan Tuhan, tapi ibadah pada zaman itu menjadi sesuatu yang sangat berat, menjadi beban yang berat. Mengapa menjadi beban yang berat, saudara yang terkasih? Karena bangsa Israel ketika lagi ingin melakukan ibadah itu dibebani dengan aturan dan peraturan yang sangat banyak. Sehingga ketika mereka ingin beribadah kepada Tuhan, mereka, saudara yang terkasih, sudah berpikir betapa banyaknya aturan dan peraturan yang harus mereka lakukan untuk mau ketemu dengan Tuhan. Dan itu menjadi sebuah beban yang berat bagi mereka. Karena itu Yesus pernah berkata, marilah kepadaku yang letih sudah berat, aku akan memberikan kelegaanmu. Dalam konteks ini, beban berat di sana adalah bangsa Israel, saudara yang terkasih, tidak lagi menemukan sukacita dalam mereka mengerjakan dan melakukan ibadah. Bangsa Israel, saudara yang terkasih, mereka tidak lagi datang beribadah kepada Tuhan oleh karena mereka ingin mengalami dan menikmati Tuhan di dalam hidup mereka. Mengapa bisa demikian? Karena aturan dan peraturan yang begitu banyak yang dibuat oleh orang Farisi maupun ahli-ahli Taurat. Sehingga saudara yang terkasih, aturan dan peraturan ini disebut menjadi sebuah adat istiadat. Saudara tahu apa yang dimaksud dengan adat istiadat? Adat istiadat adalah sesuatu yang saudara kerjakan di dalam sebuah kelompok atau sebuah komunitas yang dimana saudara lakukan itu berulang-ulang dan saudara terus wariskan itu kepada kelompok atau kepada generasi selanjutnya. Itulah yang disebut menjadi budaya, itulah yang disebut menjadi adat istiadat, menjadi ciri khas dari sebuah suku, dari sebuah bangsa, ataupun dari sebuah komunitas. Oleh karena itu Tuhan bilang, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, dan hatinya jauh daripadaku. Karena mereka berpikir, oh haleluya, haleluya. Tapi mereka, saudara terkasih dalam Tuhan, merasa bahwa mereka tidak mengalami dan tidak jumpa dengan Tuhan. Karena apa? Karena begitu harus banyaknya ritual yang harus mereka lalui dan lewati untuk mereka beribadah kepada Tuhan. Dan yang kedua, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran mereka adalah yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Yang kedua, saudaraku, yang Tuhan lihat adalah pergeseran nilai ibadah tengah-tengah Israel adalah bahwa mereka beribadah kepada Tuhan sekali lagi bukan seperti apa yang saya sebutkan tadi di atas, ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan adalah ekspresi rasa kagum dan hormat syukur kepada Tuhan. Tapi saudaraku, mereka beribadah ingin mencari pengakuan. Mereka ingin mencari pengakuan, mereka ingin mencari berusaha perkenanan dari Tuhan, sehingga supaya mereka layak disebut sebagai orang yang diberkati. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah bukan lagi sarana untuk mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tapi ibadah, saudara yang terkasih, menjadi sebagai ajang untuk mencari pengakuan baik terhadap sesama manusia maupun pengakuan terhadap Tuhan untuk mendapatkan perkenanannya. Terjadi pergeseran nilai ibadah. Pada saat itu, ibadah itu menjadi sebuah beban yang berat. Oleh karena aturan dan peraturan yang begitu ketat, ibadah itu bukan lagi untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tapi ibadah menjadi ajang
untuk mencari atau mendapatkan atau memperoleh sebuah pengakuan. Oleh karena itu Tuhan Yesus bilang mereka mengajarkan perintah manusia. Sesungguhnya mereka bukan sedang mencari perkenanan Tuhan, tapi mereka sedang mencari perkenanan manusia. Saudara yang terkasih, sekarang pergeseran nilai apa yang sedang terjadi pada saat ini? Ada dua hal juga. Nanti saudara bisa tambah-tambahkan itu ucapan saudara. Tapi yang Bapak mau sampaikan ada dua hal. Pergeseran nilai ibadah. Yang pertama, ibadah sekarang dijadikan hanya sebagai seremonial agamawi belaka saja. Dua Timotius pasal 3 ayat yang kelima. Coba kita lihat. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jamilah mereka itu. Saudara pintar kasih di dalam Tuhan. Sejak pandemi virus corona ini itu semakin kuat dan semakin kental bahwa ibadah sekarang dijadikan hanya sebagai seremonial agamawi belaka. Itu dapat dilihat, saudara. Berapa banyak kita akhirnya menganggap gini, kita cukup nonton YouTube atau medsos saja, benar tak? Bukan itu ibadah sebenarnya, tapi cuma nonton. Kalau itu saudara, kalau ketika saudara lihat itu, saudara ikut nyanyi kan, ikut nyembah. Ketika saudara dengar itu, ketika ayo mari kita menyembah, saudara mendatangkan, saudara menyembah, saudara punya sikap hati yang benar-benar ingin beribadah dan berjumpa bertemu dengan Tuhan. Oleh karena itu saya katakan sini, sejak ada pandemi ini, saudara pun terkasih dalam Tuhan. Nilai pergeseran ibadah itu semakin nyata dan semakin kuat. Yaitu apa, saudara? Mereka berpikir cukup nonton YouTube atau di medsos saja. Dan ibadah sudah apa? Sebenarnya nonton orang ibadah, bukan ikut ibadah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, waktu dilarang, ada aturan itu oke ya, kita masih apa? Tapi itu pun seringkali jujur seringkali kita hanya sekedar nonton saja, bukan ikut ibadah, tapi nonton saja. Ketika ada firman Tuhan disampaikan, cuman hanya sekedar dengar saja. Ya Pak ya, kita mulai ibadah jam 8 kan gitu kan? Kalau kita apa? Tapi saudara nontonnya nanti apa? Nanti tengah malam, nanti pas lagi apa? Ya Pak ya. Halo. Nah, saudara kita terkasih dalam Tuhan, perhatikan sini. Apa penyebabnya? Penyebabnya yang pertama adalah malas. Jadi nilai pergeseran ini penyebabnya kenapa kita cuma hanya melakukan seremonial agama yang belaka saja karena malas. Yang kedua karena takut kehilangan. Saya tidak tahu saudara kehilangan apa, tapi nanti di grup Bapak akan sampaikan lebih terperinci lagi. Yang kedua, ibadah sekarang dijadikan hanya sebagai layaknya supermarket, bioskop, ataupun rumah makan. Yang artinya saudara terkasih, kita beribadah bukan ingin mempunyai kerinduan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, bukan karena kita ingin mengekspresikan rasa kagum, rasa hormat, syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan bukan karena ingin melayani Tuhan, bukan karena kita ingin melayani Tuhan. Tetapi saudara yang terkasih, seringkali kita beribadah kepada Tuhan karena kita ingin menjadikan Tuhan itu
sebagai pelayan kita untuk memuaskan hasrat dan keinginan kita. Inilah yang saya maksud tadi, bahwa ibadah sekarang sudah mengalami pergeseran. Bapak ingin mau sampaikan beberapa alasan ibadah itu serius bagi Tuhan. Sekali lagi, Bapak ingin menyampaikan beberapa alasan bahwa ibadah itu serius bagi Tuhan. Yang pertama adalah ibadah adalah, perhatikan, ibadah adalah tempat cinta Tuhan bersemi. Tempat apa? Cinta Tuhan bersemi. Kejadian pasal yang pertama 26, 27, 28. Manusia diciptakan menurut apa? Rupa dan gambar Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau bilang begini, saudara diciptakan dengan satu maksud dan satu tujuan, yaitu apa? Yaitu supaya saudara dan saya mengalami, menikmati kasih Tuhan. Oleh karena itu, saudara dan saya diciptakan menurut rupa dan gambarnya, sehingga saudara menjadi tempat dia mengekspresikan kasih dan cintanya kepada kita. Jadi oleh karena itu saya mau katakan bahwa ibadah itu serius bagi Tuhan. Hal yang pertama, karena ibadah adalah tempat Tuhan mengekspresikan kasihnya kepada saudara dan saya. Ibadah adalah tempat cinta Tuhan bersemi. Ketika dia menciptakan langit, bumi beserta segala isinya, semua dengan firman-Nya. Tapi ketika dia menciptakan saudara dan saya, dia perlu mengotori tangannya. Ini yang dilakukan Tuhan. Karena apa, saudara terkasih? Karena dia rindu, dia dapat berfellowship, berkomunikasi. Supaya apa? Supaya saudara dan saya bisa menerima dan menikmati kasih dia. Suratan 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 dan 10. Dikatakan di sana, buka. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anak yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan kepada saudara diciptakan oleh Tuhan dengan satu maksud dan tujuan, yaitu supaya Tuhan mengasihi saudara, supaya saudara dan saya mengalami dan menikmati kasih Tuhan yang besar. Yang kedua, alasan bahwa ibadah itu serius bagi Tuhan, karena ibadah adalah tempat atau alasan Tuhan mau memberkati dan membawa umatnya mengalami pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan setiap hari, dan juga sekaligus bahwa ibadah adalah tempat alasan Tuhan menghukum orang-orang yang memandang rendah tentang ibadah itu. Di dalam Keluaran pasal 4 ayatnya yang ke-23. Keluaran pasal 4 ayat yang ke-23. Keluaran pasal 4 ayat yang ke-23. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadamu. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi,
maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Perhatikan di sini bahwa ibadah itu penting atau serius bagi Tuhan, karena ibadah adalah tempat di mana Tuhan memberkati dan membawa umat Tuhan mengalami pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan setiap hari. Yang kedua, sekaligus juga adalah merupakan tempat penghukuman bagi Tuhan, bagi mereka yang memandang rendah ibadah itu. Contohnya adalah Fir'aun. Alasan Musa menghadap Firaun untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir cuma satu, supaya umatnya, itu bangsa Israel, beribadah kepada Tuhan. Tapi Fir'aun menghalangi dan menghambat bangsa Israel untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan bilang, kalau kau menghambat umatku beribadah kepadaku, atau dengan kata lain, kalau kau memandang enteng, menganggap remeh umatku yang mau beribadah kepadaku, dan engkau menghalanginya, maka aku akan membunuh anakmu, bahkan anakmu yang sulung. Kenapa sebagai anak sulung? Karena anak sulung adalah orang yang akan mewarisi tata atau tampuk kekuasaan dalam memerintah kerajaan. Jadi apa yang menjadi kebanggaannya, apa yang menjadi sumber kebahagiaannya, sumber kekuatannya, dipatahkan, dihancurkan, dan diremukkan oleh Tuhan. Oleh karena itu saya mau katakan sekali lagi bahwa ibadah itu adalah serius di mata Tuhan, karena ibadah adalah tempat di mana saudara dan saya mengalami dan menikmati kebaikan kemurahan Tuhan, serta membawa saudara untuk mengalami dan menikmati pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Status Bapak kemarin saya mengatakan begini, bahwa latihan ibadah itu adalah merupakan cara kita membangun kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Ada amin? Ada amin? Saudara yang terkasih, bangsa Israel dibawa oleh Tuhan, dan bangsa Israel, saudara yang terkasih, belum pernah melihat mujizat-mujizat Tuhan, kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pembelaan Tuhan. Mereka tidak pernah melihat tiang awan dan tiang api, tanda penyertaan Tuhan ketika mereka masih di Mesir. Tapi ketika mereka keluar dari Mesir, dan alasannya cuma satu, beribadah kepada Allah, untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mengenal kehendak Tuhan. Saudara yang terkasih, mereka dibawa oleh Tuhan untuk mengalami dan menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ada amin? Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan pernah anggap remeh atau enteng jam-jam ibadah. Amin. Kita datang untuk melayani, bukan menjadikan Dia menjadi pelayan bagi kita. Kita jadikan Tuhan kadang seperti supermarket. Kita sering jadikan Tuhan itu sebagai bioskop, tempat kita mencari hiburan. Seringkali kita jadikan Tuhan Yesus itu hanya sebagai rumah makan yang hanya ingin memuaskan hasrat dan keinginan kita. Ibadah adalah tempat saudara dan saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan menikmati pengalaman yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, alasan ibadah itu serius bagi Tuhan, karena ibadah adalah sarana dan prasarana Tuhan untuk menyatakan bahwa Dia telah mengalahkan sengat maut dan kuasa dosa. Sekali lagi, kenapa ibadah itu serius bagi Tuhan? Karena ibadah adalah merupakan sarana dan prasarana Tuhan untuk menyatakan bahwa Tuhan telah mengalahkan sengat maut dan kuasa maut. Jadi Tuhan mau saudara yang terkasih, saudara beribadah karena saudara yakin apa yang menjadi musuh terakhir dari manusia
yaitu kematian yang kekal itu sudah dikalahkan, sudah ditaklukkan oleh Tuhan, dan Dia memberikan jaminan kemenangan, jaminan kehidupan, keselamatan yang kekal bagi setiap saudara dan saya. Dan saya mau katakan, mereka yang beribadah kepada Tuhan adalah mereka-mereka yang sudah mengalami kuasa kemenangan Tuhan atas sengat maut dan kuasa dosa. Amin. Amin. Saya mau katakan, tidak akan mungkin orang memiliki sebuah kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan kalau dia belum pernah mengalami kemenangan kuasa Tuhan atas sengat maut dan kuasa dosa. Beberapa hari yang lalu ketika saya merenungkan ayat ini, di beberapa grup saya sharekan ini, saudara terkasih, yaitu bahwa siapakah yang sebenarnya yang disebut sebagai anak-anak Tuhan, yaitu orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan di dalam kasih-Nya yang kekal. Dalam ayat ini saya menemukan, saudara yang terkasih, bahwa mereka-mereka yang disebut sebagai anak Tuhan adalah orang-orang yang menganggap serius apa yang serius di mata Tuhan. Amin. Dan salah satu yang sangat serius bagi Tuhan adalah soal ibadah. Saya simpulkan ketiga hal tadi, bahwa ibadah Tuhan itu serius. Yang pertama, Dia harus mengisingkan lengan tangan bajunya, mengotori tangannya, dan membentuk saudara dari debu tanah dan menembuskan roh hidup, supaya saudara dan saya dapat berfellowship dengan Dia. Amin. Yang kedua, alasan Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan, cuma satu, yaitu supaya bangsa ini beribadah kepada Allah. Apa yang Tuhan lakukan untuk membawa bangsa Israel keluar? Dia mendemonstrasikan kuasanya dengan 10 tulah. Dengan kuasa yang begitu hebat dan dahsyat, Dia membawa bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir. Dan yang ketiga, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus harus turun ke dalam dunia. Dia lahir di kandang domba, dan Dia harus mati di kayu salib, menjadi orang yang terkutuk. Supaya apa? Supaya saudara dan saya bisa memanggil Tuhan itu sebagai Bapa. Supaya saudara dan saya dapat beribadah kepada Tuhan. Dan saya berdoa, biarlah setiap kita yang hadir dan juga yang mendengar tetap hidup di dalam nilai-nilai ibadah. Kalau jemaat yang mendengar rekaman ini bukan hanya sekedar menonton, tapi memiliki sikap hati yang mau beribadah kepada Tuhan di tempat, di rumah masing-masing. Ketika ada pujian dan penyembahan, ikutlah engkau memuji, ikutlah engkau menyembah Tuhan. Ketika kita ingin mendengarkan firman Tuhan, tetaplah dengan sikap hati yang tenang, pikiran yang teduh untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Ketika ada perjamuan dilakukan di tempat ini, mungkin di sana saudara tidak mendapatkan perjamuan, tapi saudara bisa pakai apapun itu di rumah. Saudara mungkin tidak ada anggur, tapi saudara bisa pakai air berwarna anggur dan lain. Mungkin saudara tidak punya roti, tapi saudara bisa pakai yang lainnya, bisa singkong atau nasi yang saudara. Yang penting nih saudara punya sikap hati ingin mengalami persekutuan dengan tubuh Kristus melalui perjamuan kudus. Jadi bukan hanya sekedar dan melihatnya saja. Saya berdoa bahwa jemaat Tuhan tidak hanya melakukan ibadah secara seremonial saja, tapi sungguh-sungguh memiliki hati dan sikap yang benar, sebagaimana Tuhan melihat ibadah itu serius dan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita tundukkan kepala. Terima
Terima kasih Tuhan, aku sudah sampaikan apa yang menjadi isi hati dan pikiran Tuhan. Biarlah seluruh umat Tuhan yang hadir dan juga yang sudah mendengar firman Tuhan ini dan mengikuti ibadah ini tetap menjaga sikap hati yang hormat kepada Tuhan, sebagaimana engkau melihat ibadah ini sesuatu yang sangat sakral dan serius, sehingga engkau melakukan hal-hal yang luar biasa dan hebat, agar kami milik putra dan putri bisa bersekutu dan beribadah, mengalami dan menikmati perjumpaan denganmu secara pribadi, dan juga kami bisa memakai ibadah ini menjadi sarana dan prasarana bagi kami untuk mengekspresikan rasa kagum, rasa hormat, dan rasa syukur kami kepada Tuhan atas kebaikan, atas kemurahan, atas pemeliharaan, atas perlindungan, atas berkat-Mu atas setiap umat yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sebentar pelayan Tuhan untuk maju ke depan kita menikmati perjamuan kudus. Terima kasih pada kesempatan yang indah ini. Kami boleh datang ke dalam undangan Tuhan untuk menikmati perjamuan kudus, yang dimana yang menjadi hidangan adalah tubuh dan darah-Mu sendiri, lapangkan roti dan anggur. Biarlah setiap kami yang menerima perjamuan kudus ini, kami diingatkan tentang kasih Tuhan yang begitu hebat, luar biasa, dan dahsyat atas hidup kami. Dia harus merelakan tubuhnya hancur menjadi bilur-bilur, darahnya yang kudus tercurah dan tertumpah, agar setiap kami yang berdosa, kami boleh dibenarkan oleh Tuhan, kami boleh dikuduskan, dilayakkan oleh Tuhan, sehingga kami boleh datang menghampiri Tuhan dan memanggil Tuhan itu sebagai Bapa kami. Terima kasih. Dan melalui perjamuan kudus ini, kami diingatkan kembali bahwa kami hidup di dalam sebuah perjanjian baru. Perjanjian baru di mana Yesus Kristuslah yang menjadi perantara perjanjian itu kepada Bapa, sehingga setiap kami layak untuk menikmati dan menerima berkat perjanjian yang baru itu atas hidup kami. Dan biarlah setiap kami umat milik kepunyaan hidup sebagai umat perjanjian baru yang tidak lagi hidup di dalam ketakutan, yang tidak lagi hidup di dalam kecemasan, yang tidak lagi hidup di dalam kebimbangan, tapi kami semua hidup sebagai anak-anak Tuhan yang hidup sementara di muka bumi ini untuk berkarya untuk nama Tuhan. Berkati kedua rekan hamba-Mu yang akan melayani dan seluruh umat Tuhan yang menerima. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Darah-Mu Yesus, suci hatiku.
silakan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, mintalah roti yang ada tangan kanan tinggi di atas kepala. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita ini adalah merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang kita baca ucapan syukur yang tangan kanan tinggi di atas kepala dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah ucapan syukur yang ada di tangan kanan kita ini adalah merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Sudah menikmati perjamuan dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan kita sudah semeja dalam bersama Tuhan dalam perjamuan kudus, dan saya akan menyampaikan kegiatan seminggu ini ke depan. Hari Kamis itu kita ada latihan profetik di tempat ini jam 4 sore. Selama new normal akan dibuat sore supaya pulangnya tidak terlalu malam. Dan hari Minggu kembali kita juga akan beribadah tempat ini jam 8 pagi. Itu saja pengumuman. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita akan mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan sama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang begitu besar kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa kalau kami boleh beribadah di tempat ini Tuhan Yesus dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Pada saat ini Tuhan kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Ajar setiap kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Berkati tangan-tangan yang boleh memberikan pada pagi hari ini Tuhan. Berkati juga Tuhan tangan-tangan yang tidak bisa memberikan di kemudian hari Tuhan, kami boleh sama-sama memberikan yang terbaik bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik bagi-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita menabur dengan penuh sukacita sebab Allah sanggup melakukan segala perkara. Thank you.
di surga di dalam nama Yesus yang sudah hadir, memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami terus juga berdoa bagi bangsa dan negara serta kota kami. Dan kiranya berkat Tuhan ada atasnya dalam nama Yesus. Juga tempat di mana kami beribadah, berkatilah taman malam indah ini Tuhan dengan segala yang ada. Dan Tuhan berikan hikmat, kemampuan dan kecakapan bagi pemiliknya untuk mengembangkan usaha ini. Berkati Tuhan tempat ini dalam nama Yesus. Dan setiap kami yang sudah mau mengambil bagian di dalam ibadah kami ini, biarlah kiranya kebaikan dan kemurahan Tuhan terus membawa mereka untuk mengalami dan menikmati pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan setiap hari. Terima kasih Bapak. Sementara kami mau pulang, kami mohonkan berkat-Mu atas diri kami. Mari Tuhan angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan yang memberkati, melindungi, menjaga, bahkan yang menyertai keluar dan masuk kita. Tuhanlah yang membuat kita berhasil dan beruntung dalam segala usaha, pekerjaan, pelayanan, pendidikan, rumah tangga, dan juga dalam rencana-rencana kita ke depan. Tuhanlah yang menjauhkan dan melepaskan kita dari segala mara bahaya dan juga dari segala kedahsyatan malam. Damai sejahtera, sukacita yang melampaui segala akal itu terus memerintah, memelihara atas hati dan pikiran kita. Darah Yesus menutup bungkus dan melindungi kita serta para malaikat Tuhan berkemar sekeliling kita, menjaga, memulihkan, turut membantu dan melayani kita. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang percaya sudah diberkati oleh Tuhan. Bersama saya katakan amin.